Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 29 Juni, Minggu Biasa ke-13 tahun C/Ganjil, kita bersuka cita atas Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19 dikisahkan tentang pengakuan iman Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Santo Petrus dan Paulus adalah dua rasul istimewa milik gereja yang memiliki perbedaan sangat mencolok. Pertama, asal-usulnya. Petrus berasal dari Galilea, desa nelayan, dan warga negara Yahudi. Paulus berasal dari Tarsus, Turki Timur, punya dua kewarganegaraan, yaitu Yahudi dan Romawi. Kedua, pekerjaannya. Petrus adalah seorang nelayan yang mencari nafkahnya di air. Paulus adalah pembuat kemah yang mencari nafkahnya di darat. Ketiga, pendidikannya. Petrus nyaris tanpa pendidikan formal sehingga cenderung berpegang pada yang tradisional. Paulus adalah seorang ahli teologi, murid dari dosen hukum Taurat terkenal pada masa itu, yakni Gamaliel, yang mendidiknya menjadi orang yang terbuka dan progresif terhadap perkembangan pemahaman yang baru. Keempat, karakternya. Petrus adalah orang yang spontan dan cepat-ceplos, omong dulu baru dipikir. Paulus adalah orang yang disiplin, penuh perhitungan, berpikir dulu, baru omong secara logis disertai dengan argumentasi kuat yang tak terbantahkan. Kelima, panggilannya. Petrus dipanggil dengan cara biasa di pantai Galilea saat Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Paulus dipanggil dalam suatu pengalaman luar biasa di Damsyik. Yesus Kristus yang bangkit menjatuhkan Paulus dari kudanya dan membutakan matanya. Keenam, jangkauan kerasulannya. Petrus adalah rasul untuk bangsa Yahudi dan bertahta di Roma. Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang terus-menerus merasul keliling dunia. Ketujuh, Petrus dan Paulus pernah berselisih paham tentang kewajiban sunat bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Kisah 15, 1-35. Walau begitu, Bunda Gereja Kudus merayakan keduanya secara bersama dalam liturgi karena mereka disatukan dalam perjuangan iman dan mempertahankan iman yang sama hingga sama-sama mati sebagai martir di Roma. Dengan menyatukan keduanya dalam perayaan iman, perayaan liturgi, gereja ingin menunjukkan bahwa perbedaan bahkan perselisihan pendapat bukan alasan perpecahan, melainkan justru alasan untuk saling melengkapi. Adanya perbedaan justru menjadi bukti bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.